Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sobat guys yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Sobat guys, ternyata dibalik semangatnya Bung Haji Rhoma Irama membahas persoalan polemik nasab, itu ternyata di belakangnya itu ada dukungan besar sahabat guys daripada Mahfud MD. Seperti apa, kita simak videonya. Sebenarnya begini, saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong disampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Dia tuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib. Tidak, gitu, Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Ali Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Tapi Habib ini nih mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini. Padahal tidak jelas siapanya. Orang berziarah ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Ya, di surat yang beredar itu Bapak menekankan bahwa ini kemuliaan Habib, pendahulu kita yang jadi terus terang. Ya. Yang kedua muncul kelas-kelas dalam Islam. Ya, kelas-kelas itu. Kalau Habib itu lebih tinggi dari Kiai. Dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu itu. Bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu di tempat saya aja. Di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak. Orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok kalau diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya. Gitu aja. Saya nggak punya klarifikasi Pak supaya perdebatannya tidak. Iya. Bung Rhoma, Anda orang bodoh. Jangan ngomong-ngomong masalah nasab Bung Rhoma. Sudahlah, dangdutmu kuasai, maksiat sopanmu lanjutkan dari mulai ujung timur, barat, selatan, barat, daya, utara, timur, laut. Dangdutmu. Nah kalau gitar ngomong masalah nasab Bung, jangan ngomong-ngomong masalah agama kalau bodoh kamu. Udah, maksiat sopanmu lanjutkan Bung Rhoma. Ulama dunia ini iman kelas TK, ini kelas dunia Ibnu Hajar, Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah, jangan ngomong-ngomong masalah nasab Bung Rhoma, lanjutkan maksiat sopanmu. Karena seandainya sesuatu perkara diberikan dan dipegang bukan pada ahlinya,
Idza usidal amru ila ghairihi fantadiru sa'ah. Jika seandainya sesuatu perkara diberikan, dibahas, dievaluasi bukan pada ahlinya, tunggu tinggal kehancurannya. Jadi nanti bagaimana kesimpulannya nanti harus dipertemukan, dan nanti mungkin jalan satu-satunya ya harus melibatkan pemerintah. Pemerintah partner, karena ini bukan persoalan masalah PWI, bukan masalah Wali Songo, tapi sudah persoalan masalah umat dan kebangsaan juga. Karena pergerakan daripada Pak Alwi ini juga termasuk pergerakan politik juga. Arahnya akhirnya arah politik juga. Makanya saya lihat pergerakan dari Pak Alwi itu sudah muncul, itu antri pemerintahan yang sah. Kalau bilang anti tidak, tetapi kerap kali seumpama mencaci maki presiden yang sah. Saya tidak bicara personality, saya tidak bicara seorang Pak Jokowinya, Pak SBY-nya, tidak bicara tentang masalah Pak Prabowo-nya. Kalau beliau itu sudah jadi presiden, itu berarti sudah menjadi lambang negara, lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Makanya tidak boleh dijelek-jelekin, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilukai buruannya harga dirinya. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, kamu jawab di akhirat kamu. Tukang metal kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Itu prinsip kita sebagai bangsa Indonesia. Tapi pergerakan Mbak Alwi itu berbeda. Kemarin sampai detik kemarin pun ada seorang oknum Mbak Alwi itu sudah mencaci maki Menteri Agama Gus Yakut. Mungkin kalian tahu ya videonya. Saya mau tanya, Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Ini salah satu bentuk gerakan-gerakan mereka, dan ini harus kita waspadai. Ini kalau tidak nanti rakyatnya akan hancur, karena ini sudah berhubungan dengan kebangsaan, lambang daripada negara itu, yaitu Menteri Agama, menterinya, presiden. Apalagi ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa istana Indonesia adalah istana Dajjal lah, pemerintahnya pemerintah iblis lah. Presiden goblok. Udah menteri agamanya sudah sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Na'udzubillah min dzalik. Itu sedangkan dari kalangan ulama seperti NU dan Muhammadiyah tidak ada yang mengatakan seperti itu, karena mereka tidak akan berani, karena mereka tahu sejarah dan filsafat daripada kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang dibangun oleh para leluhur dan para ulama para wali itu bagaimana jasanya, bagaimana pengorbanannya. Tapi Pak Alwi ini seolah-olah nggak peduli. Nah ini makanya itu yang disebut oleh saya bahwa ini pergerakan politik yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah kita tidak boleh lemah, Polri tidak boleh lemah, TNI tidak boleh lemah. Nah maka dari itu kemudian satu membaca kasus, kalau seandainya kita mengadopsi Profesor Sugeng Sugiarto, bahwasannya genetika mereka itu genetika Yahudi. Itu kan hak ilmiahnya para pakar ya, hak ilmiah. Dan ketika kita menukil dari yang haknya itu nggak salah. Karena fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya bukan ahlinya, makanya harus bertanya kepada Pak Sugeng. Ketika Pak Sugeng itu mengatakan seperti itu, kita tidak ada hak untuk membantah karena beliau ahlinya. Maka kalau seumpama memang apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng itu seperti itu, maka yang harus kita perhatikan bahwasanya Belanda ketika membawa Pak Alwi, ternyata itu berarti genetikanya sama. Ada tulisannya KRT Fakih Wiradiningrat mengatakan bahwasanya Profesor Dr. Sudokogranya Van der Burg dan beberapa petinggi-petinggi Belanda itu ternyata genetikanya sama dengan Pak Alwi. Termasuk Stalin yang punya komunis juga genetikanya sama dengan Pak Alwi, yaitu Yahudi Askenazi. Ini kalau seumpama diruntut, satu hal yang tidak mungkin adanya hubungan daripada zaman komunis berhubungan langsung dengan Stalin. Kalau seumpama mereka tidak ada kaitan, ternyata memang ada kaitan darah, sama-sama genetikanya sama. Siapa itu DNA itu? Pak Alwi Yaman. Siapa itu Barakbah? Paham Barakbah? Ahmad Sofyan Barakbah. Pak Alwi Yaman. Siapa itu Muso? Itu Al Musawwar. Pak Alwi. Jadi ketua PKI ternyata orang-orang Pak Alwi imigran Yaman. Kenapa kok mereka banyak yang tergabung dengan PKI? Karena negara Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Jazirah Arab. Sekjen yang namanya Haidar Al-Bakar Al-Abbas. Kalau nggak salah waktu presiden namanya Abdurrahman Asegaf. Sampai saat ini sekjen Partai Komunis Yaman itu masih keluarga Pak Alwi. Lah, kemudian juga dengan Belanda. Dan Belanda ini katanya sistemnya itu monarki, kerajaan, tapi kekuasaan sebaliknya dikuasai oleh Yahudi Askenazi. Maka ketika ada kolonial terhadap Indonesia, itu ternyata beberapa klan Yahudi di sana yang memiliki otoritas yang sangat besar di dalam menguasai ekonomi dan politiknya Belanda. Ternyata laporannya bukan ke kerajaan, ini menurut data, tapi banyak lapor aksesnya malah justru ke negaranya, ke negara asalnya, yang pada waktu itu katanya pusatnya di Inggris. Ini menurut tulisannya KRT Fakih Wiradiningrat. Artinya apa yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Ini hati-hati, jangan sampai seumpama Mbak Alwi ini kemudian menguasai Indonesia, baik sejarahnya juga dikuasai secara Indonesia, kemudian juga klan-klannya juga menguasai, kemudian juga secara politik menguasai dan ekonomi menguasai. Pada akhirnya nanti mereka tidak akan patuh kepada pemerintah, mereka tetap akan bekerja sama dengan yang satu geng. Saya yakinnya bahwasanya gerakan Mbak Alwi ini adalah gerakan yang sistematis, gerakan internasional yang sistematis, tidak mungkin parsial hanya ada di Indonesia, nggak mungkin itu. Kita baik, cita-cita mulianya menegakkan syariat Islam hal yang baik, cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah
misalnya hal yang baik, jika kita melihatnya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, jika kita yang baik. Sedangkan hal-hal yang baik dukung tidak, dukung tidak, takbir. Jangan mau kita akan berubah dengan ISIS. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menduduki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI. Jadi begitu ya sahabat guys ya. Entahlah ya. Saya emang nggak mendukung pihak Ba'alawi, enggak sahabat guys. Ataupun mendukung pihak Wali Songo, enggak sahabat guys ya. Enggak mendukung siapapun, bodoh amat, terserah kalian. Tapi asik sih, seru ya sahabat guys ya. Kocak gitu ya. Memperebutkan hal yang kosong sahabat guys ya. Apa gunanya gitu ya. Apakah bisa memajukan Republik Indonesia ini, negara ini, dengan polemik perdebatan nasab ini sahabat guys? Enggak sama sekali enggak. Cuman kalau kita lihat dari sudut pandang ya mungkin sejarah-sejarah itu bakalan kacau sahabat guys ya. Begitulah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe sahabat guys. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.